Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen Character Building, Ibu Susi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema mengenai penerapan pembayaran kris pada usaha UMKM. Bersama kami kelompok 1, saya dengan Fikri Ramdhani. Saya Clara Oktaviana. Saya Angga Setiawan. Saya Josephine Sulianto. Saya Yeti Dwi Wulandari. Saya Muhammad Rasul Rasmando. Saya Puji Lestari. Saya dengan Jordi Nulu. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mensosialisasikan mengenai pembayaran kris pada usaha UMKM dengan saya Yeti Dwi Wulandari. Dengan saya Josephine Sulianto. Saya Puji Lestari. Saya Angga Setiawan. Saya dengan Fikri Ramdhani, yang kedua ada Clara Oktaviana, ketiga ada Muhammad Rasul Rasmando, keempat ada Juardin Hulu. Di sini kami ingin mensosialisasikan mengenai sosialisasi pembayaran kris pada usaha UMKM, yang dimana sosialisasi ini berguna bagi kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pedagang UMKM, yang dimana pedagang UMKM ini bisa menggunakan metode pembayaran menggunakan kris. Baiklah, untuk itu kita akan mulai pembahasan yang pertama. Dari pendahuluan penerapan pembayaran kris pada usaha UMKM ialah penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QR Code untuk menerima transaksi dari pelanggan. Dengan kris, UMKM dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi wallet maupun mobile banking hanya dengan satu QR Code. Lalu di sini kita memiliki beberapa jenis transaksi pembayaran kris melalui bank atau dompet tunai. Kalau dari bank sendiri itu yang pertama ada BNI, BCA, dan Mandiri. Lalu yang melalui dompet tunai itu ada Postpay, Shopee, dan GoPay. Berikutnya kita akan bahas mengenai dampak positif penggunaan pembayaran kris. Yang pertama ada positif dan negatif. Yang pertama kita bahas dulu yang positifnya. Mempermudah dan mempercepat transaksi. Jadi di sini teman-teman kalau mau bayar ataupun mau transaksi nggak perlu pakai tunai lagi, sibuk cari uang di dompet ataupun di kantong, tinggal keluarin handphone, scan langsung barcode-nya, langsung bayar. Yang kedua, mengurangi risiko uang palsu dan kesalahan hitung. Jadi nggak usah khawatir kalau menggunakan bayar pakai kris, risikonya kan uang palsu nih, kan seperti yang lagi rame nih ya. Jadi biar gampang memudahkan transaksi pakai kris. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, mendorong digitalisasi UMKM. Dan yang kelima, ada pencatatan keuangan lebih rapi. Jadi untuk yang poin yang kelima, yang maksudnya yang lebih rapi, jadi gimana? Jadi setiap orang yang bayar pakai kris, yang pasti ada histori. Jadi kita uangnya nggak pernah kepake dong. Jadi biar diambil nanti pada saat uang terkumpul, kapanpun kita bisa ambil uangnya juga. Berikutnya ada negatif dari pembayaran kris. Yang pertama ada ketergantungan pada internet. Jadi kalau sisi negatifnya, kalau untuk bayar pakai kris, kalau kita nggak ada kuota aja sih. Kalau kita nggak ada kuota di luar, kita nggak bisa transaksi menggunakan kris. Yang kedua ada biaya MDR atau Merchant Discount Rate. Jadi setiap transaksi yang masuk pada rekening pembayaran, biasa sih itu sih ada bank-bank tertentu ya, ataupun dari dompet tunai tertentu kayak dikenakan 3% dari pendapatan. Misalkan dari harga 10.000, 3%-nya berapa? Jadi 3% itu bukan buat si pedagang. Jadi yang bayar yang bayar tuh dari si penjual sendiri. Jadi 3%-nya untuk yang si bank ataupun dompet tunai. Yang ketiga, risiko penipuan. Jadi kan suka ada nih kalau ada yang bayar, Mas, Mbak, udah masuk ya uangnya. Nah, baiknya kita ada solusinya nih, biar nggak kena tipu. Kita cek dulu tanggal dan jamnya tersebut bener kan nih dia bayar jam segini. Kan ada tuh yang modus kayak buat bayar udah dari rumah tuh udah diedit sendiri tanggal sama waktunya. Yang keempat ada tidak semua konsumen black mata. Jadi ada yang beberapa orang yang males kayak ngapain sih pakai kris, ribet banget harus buka handphone segala. Jadi kan mungkin ada beberapa orang ngurus diinformasikan bahwa kris ini memang mudah kok buat digunain. Yang kelima ada masalah pada perangkat HP, kayak bisa mati handphonenya ataupun lowbat handphonenya. Tantangan menuju masyarakat tanpa uang tunai.
Untuk di era sekarang itu pembayaran digital itu banyak ditawarkan ya. Pasti banyak juga anak-anak muda yang lebih memilih untuk menggunakan QRIS daripada uang tunai karena lebih gampang dibawa dan juga nggak ribet juga. Tapi untuk salah satu tantangan utama dalam kesenjangan digital adalah tidak meratanya sosialisasi digital pada masyarakat. Berikutnya, dampak sosial dan ekonomi. Peralihan ke sistem pembayaran digital membawa dampak positif bagi kegaduhan sosial dan ekonomi. Secara sosial, pembayaran digital mempercepat aktivitas sehari-hari dan mendukung gaya hidup serba cepat. Jadi kita harus beradaptasi menggunakan pembayaran kris. Jadi suka nggak suka kita mau nggak mau kita harus terbiasa hidup dengan pembayaran kris. Jadi kalau kita nggak bisa, kita harus bisa karena kan kita tantangan nih buat ke depan seperti apa. Kesimpulan dari presentasi ini adalah era tanpa uang tunai bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang semakin dekat dengan kehidupan kita. Dengan dukungan teknologi, perbankan digital, dan sistem keamanan yang terus ditingkatkan, masyarakat dapat menikmati transaksi yang lebih cepat, efisien, dan aman. Meskipun tantangan masih ada, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan masa depan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dari sini teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, perkenalan nama nggak? Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya izin bertanya Kak, untuk kris ini bagaimana ya cara pembuatannya ya untuk barcode krisnya? Boleh diberitahu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Aisyah sudah bertanya bagaimana cara pembuatan kris pada mau buat barcode lah ya, ataupun kayak sebagai penjual UMKM Mbak ya. Oke. Jadi di sini misalkan Mbak Aisyah kepengen buat kris pada bank nih ya, kayak bank BCA ataupun bank lainnya ya. Jadi Mbak Aisyah nggak perlu khawatir, Mbak Aisyah bisa langsung ke banknya langsung, bilang saja ke customer service-nya bahwa ingin membuat kris, apa saja persyaratannya. Nanti dari bank langsung diinformasikan seperti yang saya ketahui, foto dagangannya, yang kedua nomor teleponnya aktif sama email yang aktif. Nanti 1 minggu ke depan bakal langsung terbit barcode-nya. Kurang lebih seperti itu Mbak Isa. Saya Bakis, saya ingin bertanya kalau misalkan buat QRIS itu bisa langsung dipakai atau nunggu berapa hari dulu? Kalau untuk penggunaan QRIS-nya itu sebenarnya untuk pembuatannya itu di bank ya, dan untuk jika misalkan udah selesai buat nih, itu ibu nggak bisa langsung pakai, itu mungkin nunggu sekitar 3 sampai 7 hari kerja, baru kris itu bisa digunakan. Oke, kasih Bu. Apakah sudah menjawab Bu? Ya. Sudah menjawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye.